Anna rahmat tanzil fi kulli majalisil khair wa kadzalika la'nah tanzil fi kulli majalisis syarr. Sebagaimana rahmat-rahmat Allah turunkan di setiap perkumpulan yang baik, begitu juga laknat Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di tempat perkumpulan yang buruk. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dalam perkumpulan yang baik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana rahmat itu terbagi dua. Kita sering mendengar hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, rahmat ini terbagi dua. Nah, rahmat yang dimaksud barusan adalah rahmatul khasah. Rahmatul khasah yaitu rahmat yang khusus. Karena rahmat itu ada dua. Ada rahmatul ammah, kemudian yang kedua adalah rahmatul khasah. Kita setiap hari baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan secara rahmat ya, dengan menyebut nama Allah yang maha rahmat, Ar-Rahman yang maha rahmat. Kalau kita artikan secara rahmat, kan rahmat itu artinya kan kasih sayang ya. Dengan menyebut nama Allah yang maha rahmat, Rahman di sini adalah rahmatul ammah. Itu rahmat yang umum, semuanya dapat. Orang muslim dapat, orang mukmin, orang fasik yang ahli maksiat dapat juga tuh rahmat Allah. Kemudian orang kafir pun dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rahmat Allah itu orang kafir, orang yang ahli maksiat masih dikasih nikmat sama Allah. Masih dikasih makan, masih dikasih minum, masih dikasih rezeki. Ya, makanya jangan heran kalau ngelihat ada ahli maksiat, orang kafir rezekinya lancar, dunianya bagus, dunianya maksudnya banyak, Allah kasih dunianya banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menandakan kecintaan itu dengan banyaknya dunia, dengan banyaknya harta yang dia miliki. Enggak. Jadi kita jangan sampai salah paham, oh ini orang duitnya banyak, hartanya banyak, nih dicintai Allah. Belum tentu. Orang kafir banyak yang hartanya banyak, orang kafir yang hartanya banyak enggak dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dunia itu disebutkan dalam kitab Adab Sulukul Murid, Allah ketika setelah Allah menciptakan dunia ini, Allah tidak memandangnya. Dalam arti dunia ini hina. Dunia ini hina sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yaitu lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masqa kafiran minha syurbata ma. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, ada harganya di sisi Allah seharga sayap nyamuk ya. Sayap nyamuk gak ada harganya. Misalkan ada harganya 100 perak lah dunia ini. Seandainya ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan ngasih kepada orang kafir walaupun seteguk air, kata Nabi. Maksudnya apa? Dunia ini nggak ada harganya ya, jadi nggak bisa dipatok orang yang dunianya banyak, hartanya banyak, dia dicintai oleh Allah. Banyak para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya pas-pasan, nggak banyak hartanya, nggak kaya. Nah, ini namanya rahmatul ammah. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahmat. Rahmat yang Ar-Rahman, rahmat yang umum. Ar-Rahim yang Maha Rahmat, yaitu rahmat yang khusus. Nah, di antaranya nih rahmat yang khusus adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dia mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu adalah rahmat yang khusus. Di mana orang-orang kafir, kemudian dia mati su'ul khatimah, nggak dapat tuh rahmat Allah yang khusus tadi. Mendapatkan rahmat yang khusus diantaranya adalah magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah al-ilmu. Di antaranya adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Itu termasuk rahmatul khasah, rahmat Allah yang khusus. Itu di dunia. Di akhirat, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di antaranya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terus mendapatkan surga nanti di akhirat. Nah, itu rahmatul khasah. Di mana orang-orang kafir yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir, nggak dapat itu rahmat yang khusus tadi. Nggak dapat surga. Disebutkan di Al-Quran bahwasanya orang kafir itu, orang yang kafir itu di neraka selama-lamanya. Disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang surat Al-Bayyinah, di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang kafir, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu Allah masukkan ke dalam neraka abadan, khalidina fiha abadan. Mereka kekal selama-lamanya. Berbicara tentang magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di bulan Rajab ini kita dituntut, itu dianjurkan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Jadi di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Ini sekarang kita masuk di bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Setiap habis sholat, kalau bisa setiap habis sholat baca istighfar minimal 70 kali. Kemudian ditambah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 3 kali. Jadi pertama tadi apa? Istighfar sampai minimal 70 kali, kemudian ditambah dengan sayyidul istighfar 3 kali. Itu kalau bisa setiap habis sholat, setiap habis sholat 5 waktu. Nah kalau nggak bisa, habis maghrib sama habis subuh. Jadi memperbanyak istighfar. Kata ulama, istighfar itu seperti sabun. Ketika ibu-ibu nih nyuci pakaian, istighfar itu seperti sabun yang membersihkan noda. Sedangkan sholawat kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti minyak wangi yang mewangikan, seperti wewangian yang mewangikan pakaian. Jadi ibu-ibu sebelum sebelum ketika pakaian itu kotor, maka
banyak noda, maka pertama-tama pakai apa dulu? Pakai sabun supaya bersih itu noda. Kemudian setelah bersih baru apa? Baru pakai wewangian. Jadi yang pertama adalah istighfar, kemudian setelah istighfar shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama bulan Rajab kita banyak istighfar, seakan-akan kalau pakaian itu pakaiannya bersih dari noda. Kemudian di bulan Sya'ban, bulan depan nih, kita dianjurkan untuk memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita pakaian kita udah bersih, pakai wewangian. Kemudian masuk bulan Ramadan, dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Udah jadi bagus. Jadi kalau seandainya kita mau semangat ibadah di bulan Ramadan, maka perbaiki diri kita dari bulan ini nih, bulan Rajab. Bulan Rajab banyakin istighfar, bulan Sya'ban banyakin salawat. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita semangat sholat taraweh, semangat baca Al-Quran, semangat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini telah kami berkahi, kata Allah, di sekitarnya. Pada bulan Rajab ini terjadi perjalanan yang luar biasa, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang menentang perjalanan ini, maka sama saja dia menentang Al-Quran. Orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, maka sama aja dia tidak beriman kepada Al-Quran. Maka kata ulama, dihukumi murtad. Na'udzubillah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya hukumnya semuanya pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, nggak ada bohong di dalamnya, nggak ada, semuanya pasti benar. Maka salah satu iman kita, kan ada 6 rukun iman itu, salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dihukumi murtad, dihukumi kafir orang yang beriman kepada ayat-ayat pilihan, kepada ayat-ayat, pokoknya pilihan dia. Kalau ayat yang menguntungkan dia, dia beriman, dia percaya. Ayat yang tidak menguntungkan dia, dia tidak beriman, maka dihukumi kafir. Maka wajib semuanya dari awal sampai akhir, Al-Fatihahnya, ayat-ayatnya, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas, kita percaya semuanya. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita, banyak cerita-cerita aneh, banyak cerita-cerita yang nggak masuk di akal. Nah, yang nggak percaya sama aja dia tidak beriman. Ada Ashabul Kahfi, ada apa namanya? Ya, ada Ashabul Kahfi, itu ratusan tahun tidur, bisa baca sejarahnya, ceritanya di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian ada perempuan udah tua,
belum punya anak, kemudian hamil. Ada kan? Kemudian ada perempuan yang punya anak tapi nggak ada suami, seperti Siti Maryam. Tadi perempuan yang udah tua kemudian hamil, dia nggak punya anak kemudian hamil, itu Siti Sarah, hamil Nabi Ishak. Ada perempuan yang ada lagi perempuan yang nggak punya anak kemudian melahirkan, sudah tua, yaitu Al-Imran tadi. Al-Imran juga sama tuh. Jadi Imran ini punya apa? Punya istri ya. Namanya Hannah. Itu lama tuh nggak punya anak, udah tua. Udah tua. Kemudian hamil punya anak Maryam. Nah, Maryam juga dia punya anak padahal nggak ada suaminya, tidak berzina, tidak. Maryam tidak berzina. Maryam adalah perempuan yang suci. Kemudian banyak lagi tuh cerita-cerita dalam Al-Quran yang kita wajib beriman. Begitu juga hukum-hukum banyak di Al-Quran, seperti minuman keras yang memabukkan, itu hukumnya haram, dan yang lainnya. Maka kita semuanya wajib beriman daripada semua ayat-ayat Al-Quran. Kembali lagi ke cerita perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah hadiah spesial atau kado spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Hiburan. Nah, kalau kita itu kan hiburannya jalan-jalan ya. Kita hiburannya jalan-jalan. Ada jalan-jalan ke tempat rekreasi, jalan-jalan ke tempat pemandangan yang bagus, pantai, ke gunung. Nabi Muhammad SAW hiburannya jalan-jalan, tapi beda sama kita. Nabi Muhammad itu hiburannya sholat. Makanya disebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ngapain? Kenapa disebut masjid? Kenapa enggak gini? Yang telah memperjalankan dari Mekkah ke Palestina. Kenapa enggak kayak gitu? Kenapa dari masjid ke masjid? Menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hiburannya adalah sholat. Di Masjidil Haram Nabi Muhammad sholat dulu, kemudian mulai perjalanan tuh sampai ke Masjidil Aqsa. Apain? Sholat. Subhanalladzi maha suci Allah. Asra. Asra itu yang telah memperjalankan, bukan Nabi. Nabi manusia tidak bisa. Nabi Muhammad SAW kalau menurut akal ya, menurut akal manusia tanpa memperlibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak bisa jalan dalam waktu yang singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makanya kata-katanya asra. Apa itu asra? Memperjalankan. Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang Quraisy ketika itu nggak percaya dengan perjalanan Nabi. Kenapa? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Banyak yang nggak beriman tuh. Masa iya sih dalam waktu yang singkat bisa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan perjalanan jauh. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dia nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang mustahil, dalam waktu yang singkat bisa terjadi. Jadi kalau logikanya begini, semut sama semut ya, semut sama semut. Kata semut, anak tadi maghrib ada di Lemah Abang. Anak tadi maghrib ada di Lemah Abang tadi maghrib. Nah sekarang ada di apa namanya ini? Kedung Waringin. Terus habis itu ada lagi di Lemah Abang. Kata teman semutnya, wah mana mungkin, Kedung Waringin jauh,
Jalannya berapa jam, bentar banget. Iya, kenapa? Ke bawah ya, ke bawah, ke kantong misalkan, semutnya masuk kantong ya. Atau naik pesawat misalkan, naik pesawat dari Indonesia ke mana namanya, ke Saudi ya, ke Mekah, berapa jam tuh? 8 jam kali ya, 8 jam atau 10 jam gitu. Kata semutnya anak cuma 8 jam doang sampai ke apa namanya, sampai ke Mekah. Kata teman semut yang lain, nggak percaya ya, kalau jalan sendiri nggak bisa. Tapi ada yang bawa dia ke Mekah, ada yang bawa dia dari Lemah Abang ke Kedung Waringin. Nabi Muhammad SAW ada yang memperjalankan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di Mekah. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Itu Allah kirimkan binatang, Allah kirimkan kendaraan ya, yang mana kendaraan itu sangat cepat ya. Dalam waktu yang singkat sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat di situ. Ya, Nabi Muhammad sholat. Nah, ini perjalanan ini nih, ini namanya perjalanan bumi. Ini namanya perjalanan bumi. Isra adalah perjalanan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sampai ke mana tadi? Ke Palestina, ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat. Nabi Muhammad sholat di situ. Kemudian para nabi yang lain di belakang Nabi Muhammad SAW menjadi makmum. Itu ceritanya seperti itu. Setelah itu mulai perjalanan langit dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Nabi SAW itu naik dari Masjidil Aqsa tadi, naik ke langit, itu ada satu batu besar, yang dipinjak oleh Nabi SAW, yang diinjak oleh Nabi. Kemudian Nabi naik, itu satu besar mau ikut naik juga, tapi dilarang, nggak boleh ikut ya. Akhirnya ngelayang itu batu sampai sekarang. Nah, batu itu ada di mana? Ada di dalam masjid yang gubahnya warna emas. Masjid yang gubahnya warna kuning atau emas tuh? Emas ya, yang kita lihat tuh. Nah, itu sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada itu. Masjid itu belum ada, belum dibangun. Itu dibangun di zamannya Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dibangun itu masjid yang sekarang itu kalau kalian lihat tuh gubahnya itu emas. Itu ada di dalam tuh, ada di dalam, batu melayang di dalam. Dan diceritakan satu helai jenggotnya Nabi Muhammad SAW jatuh di situ. Nah, orang yang memasukkan ke dalam, ke tempat jenggotnya Nabi Muhammad SAW jatuh, tangannya masukin. Dulu Ustazah Halimah pernah cerita tuh, ketemu DKM di situ, suruh masukin ke dalam. Kemudian pas dikeluarin, wanginya luar biasa. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Itu gara-gara jenggotnya jatuh ke situ. Ini baru jenggotnya doang ya. Itu tangannya, Ustazah Halimah cerita tuh, itu tangannya wangi luar biasa. Terus DKM-nya yang ngurus masjidnya bilang,
Ini wangi karena pernah jatuh di situ jenggotnya Nabi Muhammad SAW ketika mau naik ke mana namanya, ke langit, perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Palestina ini luar biasa. Nabi SAW dalam perjalanan bumi mengakhirinya di Palestina, di Masjidil Aqsa, dan mengawalinya perjalanan apa? Perjalanan langit dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Kemudian Allah menjelaskan alladzi barakna haulahu. Ini Masjidil Aqsa ini kami berkahi sekelilingnya. Makanya termasuk tanah suci. Yang sekarang ini Palestina dikuasai oleh Zionis Israel. Yang mungkin kita nggak bisa kita perang ke sana, nggak bisa ya. Ya minimal kita jangan lupakan kejadian itu. Dan sampai sekarang belum merdeka. Sampai sekarang belum merdeka, masih banyak penduduk Palestina yang meninggal dunia, yang dibunuh-bunuh. Maka salah satu mujahadah kita, jihad kita nih di Indonesia, apa itu? Yaitu boikot. Yang kita tahu, oh ini produk Israel nih, boikot. Jadi kayaknya nih kayak kemarin doang ya, kayak sebentar doang boikotnya ya. Kayaknya cuma sebulan 2 bulan doang ya. Habis itu lanjut lagi ya, belanja ya. Kita cari tahu, cari tahu produk Israel itu apa saja. Produk Israel itu apa saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang keluarga anak itu, anak punya keluarga itu kalau masuk ke toko-toko itu, masuk ke toko-toko, ini punya anak umurnya masih 6 tahun. Ketika dia ngelihat, Mbak jangan ambil ini Mbak, iya enggak, katanya, ini Israel Mbak, Israel Mbak. Itu anak saya tuh sampai kebayang gitu, sampai kebayang apa namanya tuh, darah orang Palestina tuh kebayang. Jadi pernah anak khilaf waktu itu, anak pernah masuk ke satu toko, anak khilaf, katanya apa namanya, anak mau beliin es krim buat anak-anak di rumah. Anak mampir dulu ke toko, anak beliin es krim tuh. Itu anak benar-benar khilaf tuh, nggak ngeh itu anak tuh, udah anak beli aja. Setelah beli anak ditegur sama anak-anak sendiri, Mbak ini Israel Pak, amat gak mau makan. Sampai gak mau dimakan, kata anak, ini udah dibeli, sayang, anak bilang, masa dibalikin lagi jauh. Kata anak, lain kali besok-besok enggak lagi. Itu sekali tuh anak pernah khilaf. Jadi luar biasa, sampai sekarang anak punya keluarga ini masih ingat gitu tentang kejadian-kejadian itu tuh. Itu masih ingat, masih kebayang gitu. Dan juga pernah kejadian satu kali, belum lama, bulan kemarin ada orang ngasih hadiah. Ngasih hadiah berupa ayam. Anak gak sebutin ayamnya ayam apa, berupa hadiah ayam. Kemudian kata anak punya istri, ente nggak tahu, ini kan harus dibaikot. Kita kan orang muslim harus membaikot. Dia bengong aja. Seakan-akan tuh dia cuma sebulan 2 bulan dong waktu itu. Udah lupa. Jadi udah banyak yang lupa tuh masalah baikot itu tuh. Sampai akhirnya dia minta maaf. Ya udah dah katanya. Diterima akhirnya. Udah kepalang dibeli ya. Nah itu ada mereknya tuh. Itu mereknya tuh diumpetin. Takutnya anak punya anak gak mau makan. Bilang tuh, waktu itu anak-anak masih main tuh di luar tuh. Bilang sama anak, ini mereknya cepetan buang. Soalnya apa? Nggak kemakan akhirnya ngelihat kayak gitu. Soal anak-anak sama sekali nggak mau makan. Kalau ada merek-merek kayak gitu tuh sama sekali nggak mau makan. Udah anak buang itu, mereknya anak buang. Datang anak-anak, alhamdulillah pada makan. Ya. Jadi itu dua-duanya juga khilaf ya. Dua-duanya khilaf nggak sengaja.
Yang pertama anak khilaf, yang kedua murid anak punya istri ngasih hadiah, dia juga khilaf, ya udah dibeli, maksudnya dibalikin mana jauh. Itu salah satu mujahadah kami. Dari kejadian berapa setahun yang lalu ya, waktu itu yang Habib Hanif ceramah tuh di sini nih. Ya, lebih ya, setahun lebih ya. Setahun yang lalu lebih. Itu dari situ sekitar setahun setengah sampai sekarang ya, alhamdulillah keluarga kami itu mujahadahnya itu, mujahadah jihadnya ya itu udah, kita nggak bisa jihad ke Palestina, kita nggak bisa, ya minimal mujahadahnya itu, karena kebayang darah orang-orang Palestina. Kemudian yang kedua adalah saya nggak pernah lepas setiap hari Jumat, ya kalau bisa setiap hari doain. Kalau bisa setiap hari, tapi kalau nggak bisa ya seminggu sekali. Kalau saya setiap hari Jumat, saya mempunyai doa untuk orang-orang Palestina. Nanti saya bacakan di akhir ya. Saya bacakan di akhir dan antum semuanya mendengarkan dan mengaminikan. Nah kemudian lanjut lagi, ya, mudah-mudahan kedepannya Palestina ini bisa merdeka, amin. Nah melanjutkan perjalanan apa tadi? Perjalanan langit ya, tadi perjalanan bumi, kemudian perjalanan langit dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus langit bumi. Jadi langit ada 7 lapis langit. Nah langit yang mendekati bumi itu adalah langit bumi sebutnya. Menembus 1 langit, 2 langit, sampai menembus 7 langit bumi. Nah di situ namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama tempat. Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama tempat kalau dalam suatu acara itu namanya VIP lah, tempat VIP, tempat yang istimewa, yang luar biasa, nggak ada satu makhluk pun yang sampai ke situ. Diceritakan Nabi Muhammad itu ditemani oleh malaikat Jibril dari apa namanya, dari Masjidil Aqsa tuh sampai ke langit pertama. Kata malaikat yang di langit pertama, siapa? Aku Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah sudah waktunya? Diperintahkan, ya sudah waktunya. Dibuka langit pertama, bertemu dengan para nabi, kemudian naik lagi ke langit kedua. Begitu juga ditemani malaikat Jibril. Malaikat yang ada di langit 2 nanya, siapa? Aku Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad, dan seterusnya sampai naik langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai akhirnya ke Sidratul Muntaha. Nah kepada Sidratul Muntaha Nabi itu malaikat Jibril itu berhenti di situ. Malaikat Jibril berhenti di situ. Kemudian Nabi menyatakan, Jibril, apakah engkau tinggalkan aku di sini? Ayo, minta temenin lagi kan, naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, tidak, aku tidak mendapatkan izin. Jadi kayak apa namanya, kalau dalam acara-acara tuh kayak ruangan VIP yang luar biasa cakepnya, itu yang masuk itu orang khusus gitu, pendampingnya nggak boleh masuk. Ini siapa? Pendampingnya nggak boleh masuk, ini tempat khusus. Nah seperti itu Sidratul Muntaha. Kata malaikat Jibril, seandainya aku memaksakan masuk, aku akan terbakar, karena aku tidak mendapatkan izin ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi SAW masuk ke Sidratul Muntaha seorang diri, karena tidak ada satu makhluk pun selain Nabi Muhammad SAW yang boleh ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengucapkan, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita sering baca tuh setiap sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pertama kali yang Nabi ucapkan adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak melupakan hamba-hamba yang lain yang soleh. Jadi Nabi Muhammad nggak egois, ingat lah gitu. Ini dapat salam nih dari Allah nih. Yang dulu sebelumnya yang dapat salam itu dari kalangan perempuan itu Sayyidah Khadijah, pernah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh Nabi SAW untuk supaya mereka itu hamba-hamba Allah yang soleh mendapatkan salam dari Allah. Kemudian Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi SAW bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dapat berdialog dengan Allah tapi nggak bisa melihat Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu nabi pun, nggak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah ketika itu. Nggak ada, hanya Nabi Muhammad SAW. Adapun di surga dapat melihat Allah. Selain daripada di surga, yang dapat melihat Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dalam tariqah, dalam dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada tempat. Tempat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu, dalam waktu yang singkat, kata Sayyidina Aisyah, dalam waktu itu perjalanan panjang itu, sebenarnya ceritanya panjang itu, dibukukan tuh panjang diceritain. Ini karena singkat aja ceritanya. Itu dalam waktu yang singkat, sekiranya tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Kemudian kata sebagian ulama mengatakan sekitar Nabi itu kalau dimenitin sekitar 20 menit ya. Sekitar 20 menit. Kan nggak masuk akal ya, 20 menit bisa begini, bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ya. Makanya waktu itu adalah makhluk Allah. Allah nggak butuh waktu, waktu yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat. Tempat adalah makhluk Allah. Allah nggak butuh kepada tempat. Yang menciptakan tempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita yakini Allah itu ada di langit. Karena langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ada di mana? Allahu a'lam. Kita nggak mesti tahu ya. Kita nggak diwajibkan tahu Allah itu ada di mana. Pokoknya kita beriman kepada Allah, Allah itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh kepada tempat. Kata ulama, kalau seandainya ada orang nanya nih, orang awam nih, Allah itu ada di mana? Jawabannya Allah nggak butuh kepada tempat. Maka pertanyaan itu pertanyaan yang salah. Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang salah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nggak boleh kita jawab karena pertanyaannya salah ya. Karena pertanyaannya salah. Seperti contoh pertanyaan yang ngaco nih, yang nggak boleh kita jawab. Tadi itu Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana bentuknya? Nah, itu pertanyaan yang salah. Allah Subhanahu wa taala itu mampu gak menciptakan makhluk yang lebih kuat dari Allah? Itu pertanyaan yang salah ya. Itu kan banyak di luar sana banyak yang ngaco gitu ya. Itu jangan dihiraukan, jangan dijawab ya. Pertanyaannya aja salah ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh dari perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk kita nih, apa itu oleh-olehnya? Yaitu sholat. Maka Allah mewajibkan
kepada kita sebagai umatnya itu melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu yang setiap hari ini kita baca tuh at-tahiyatul mubarakah. Terus kita renungin, oh ini dulu Nabi Muhammad nih pertama kali ketemu dengan Allah nih, itu oleh-oleh itu kita baca setiap hari. Jadi sholat ada oleh Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang kan kalau habis perjalanan kan bawa oleh-oleh ya kan, tadi Anda bilang kalau hiburan kita, kesenangan kita mungkin makanan ya atau barang ya. Kalau Nabi Muhammad SAW itu hiburannya adalah sholat. Maka jangan sampai ada keluarga kita yang ninggalin sholat. Karena sholat itu semua perintah Allah seperti puasa, haji dan yang lainnya itu melalui malaikat Jibril. Perintah puasa melalui malaikat Jibril. Perintah apa tadi? Zakat melalui malaikat Jibril. Perintah-perintah yang lain melalui malaikat Jibril. Sedangkan sholat nggak melalui malaikat Jibril, langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah sholat langsung Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti sangat penting sholat itu. Sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celaka orang-orang yang sholat. Orang sholat celaka, apalagi yang nggak sholat ya. Kata celaka orang-orang yang sholat yang mana mereka sholatnya itu sahun, yaitu mengulurkan waktunya sampai akhir waktu. Misalkan sholat zuhur, dia sholat zuhur 1 menit lagi mau asar. Dia sholat asar 1 menit lagi misalkan mau maghrib, mengakhirkan sholat sahun, itu namanya sahun. Yuakhiruna an waqtihim. Itu kata ulama termasuk dosa besar dengan sengaja. Bukan karena dia ketiduran, bukan karena dia tidur, bukan karena lupa, tanpa uzur dia. Misalkan apa, asik main HP, main HP ya, scroll terus sampai habis waktu tuh, sampai ya Allah nih. Misalkan 5 menit lagi nih habis waktunya, dia ke kamar mandi dulu, wudhu dulu, dia sholat 1 menit lagi habis waktunya, atau 2 menit lagi habis waktunya. Fawailul lil musallin. Apalagi orang-orang yang nggak sholat. Banyak ulama yang mengatakan orang yang sengaja ninggalin sholat maka hukumnya kafir. Kemudian ada lagi ulama yang merinci hukum orang yang nggak sholat dihukumi kafir kalau seandainya dia menentang kewajiban sholat atau dia menentang sholat. Contohnya gini, saya mah setiap hari sholat, nggak pernah saya ninggalin sholat. Sekarang mah saya nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Saya setiap hari sholat, tetap aja susah hidup saya. Nah, hukumnya kafir kata ulama. Dia menentang sholat, hukumnya kafir. Jadi orang yang mengulurkan waktu sholat sampai mau habis itu waktunya, maka dia dosa besar. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu diperinci ya. Ada ulama yang mengatakan hukumnya kafir. Ada ulama yang mengatakan enggak, diperinci. Kalau seandainya dia menentang sholat, maka hukumnya kafir. Tapi kalau seandainya dia cuman malas aja gitu, sholat, tahu sholat itu wajib tapi malas aja, maka dosa besar, enggak kafir. Maka termasuk fasik, dosa besar. Maka hadirin wal hadirat, kita perhatikan keluarga kita, jangan sampai ada yang sholat di akhir waktu. Zuhur nih jam 2 misalkan, tekor tuh. Ada keluarga kita jam 2, setengah 3 belum sholat, nih udah setengah 3 nih udah mau akhir, tegur supaya sholat.
Begitu juga dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan jangan sampai oh nanti aja deh kodok. Termasuk dia kata-kata, termasuk dia dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Dalam perjalanan ada anak pernah ketemu tuh orang soleh satu bis sama anak. Kalau anak udah jamak, anak udah niat jamak, nggak masalah. Anak ngobrol tuh satu bis sama orang, masya Allah orang soleh. Dia ngobrol sama anak, karena anak pakai peci ya. Dia ngobrol, dia bilang katanya, antum nggak sholat? Dia bilang gitu. Anak bilang, anak udah jamak. Oh jadi udah sholat? Udah. Anak bilang, anak udah jamak. Anak bilang gitu. Mohon maaf ya, kata dia. Kayaknya anak berhenti dulu deh, kata dia. Sebenarnya perjalanan dia masih jauh. Waktu itu dia berhenti di daerah mana ya? Di daerah Cicurug. Sedangkan dia mau ke Sukabumi kota. Saya berhenti dulu. Nanti nyari bisa lagi, kata dia. Berhenti mau ngapain? Mau sholat. Nih orang bagus nih, orang soleh kayak gini. Dia berhenti untuk melaksanakan sholat di dalam waktunya. Jadi kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk pemimpin keluarga yang disebutkan oleh Nabi Dayus. Dayus itu orang yang tidak ada kecemburuan kepada agamanya. Anak perempuannya buka aurat, atau anaknya itu pacaran, laki perempuan pacaran dibawa keluar. Dikhawatirkan hal yang seperti itu na'udzubillah, nyoblos sebelum hari haknya ya. Kan banyak kayak gitu ya, nyoblos sebelum hari haknya. Na'udzubillah. Kita perhatikan sholat keluarga kita, semuanya kita perhatikan. Kalau kita sudah ngingetin keluarga kita, kemudian keluarga kita nggak ngikutin, maka kita tidak termasuk dayus. Karena Nabi pun ada yang kayak gitu. Nabi Nuh alaihissalam apakah tidak memperingati istrinya? Nabi Nuh apakah tidak memperingati istrinya? Memperingati istrinya, tapi istrinya aja tidak mau ngikutin Nabi Nuh. Kemudian Nabi Lut alaihissalam apakah tidak memperingati istrinya? Udah diperingati. Kita sebagai pemimpin keluarga wajib mengingatkan keluarga kita. Adapun terima tidaknya, nurut enggaknya, itu urusan Allah. Yang penting kewajiban sudah terlaksana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak-anak kita, bermanfaat buat kerabat kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, bermanfaat buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Mari kita sama-sama aminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran mubina waftah alaihim fathah mubina. Allahumma dammir a'da'akal yahud wa zionis Israel. Allahumma alaika billadzina zalamu ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma syad syamlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata alaihim. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma arhamhum, Allahumma altub bihim warhamhum wa taqabbal minhum syuhada washfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum aunan fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li masyayikhina, Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.